Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 dari kelas Gizi A 2019 akan melakukan analisis mineral dalam pangan menggunakan metode titrasi melalui virtual lab dalam mata kuliah analisis zat gizi mikro. Nah, baik, yang pertama menentukan kadar silver nitrat menggunakan metode MORT. Ya. Nah, di sini di Prexilat ini nanti kita bisa dipandu dengan robot yang ada di sudut bawah yang akan memandu kita dalam melakukan analisis. Nah, pertama membersihkan biur dengan air distilasi. Oke. Setelah itu kita buang. Setelah dibuang, terus kita berikan 5 mili cairan silver nitrat. Ini dia. Nah, step kedua, di ini silver nitrat tuh. Kita letakkan silver nitrat tadi ke biuret menggunakan funnel atau corong kaca di sini sampai titik 0. Setelah itu meletakkan sodium klorida menggunakan pipet ke dalam conical flask. Nah, ditutup kembali. Kita potasium kromet sebanyak 1 mili menggunakan pipet. Setelah ditambahkan, dibuang ujungnya, kemudian di-shake sampai berubah warna. Indikatornya ditutup dulu, kemudian kita akan melakukan titrasi. Sambil ditambahkan silver nitrat, chronicle flash-nya tadi sambil diaduk-aduk, nanti dia akan berubah warna cairannya. Baca.
Kemudian kita akan ulang analisis tadi sebanyak 2 kali. Caranya sama. Kemudian kita berikan pembacaan keempat didapatkan sebanyak 41 mili. Nah, kemudian analisis ketiga, percobaan ketiga. Nah, ini dia. Nah, setelah dapat dari ketiga percobaan, sini kita akan mencari volume rata-ratanya. Kita dapat 41, yaitu
tertarik sama dosennya gara-gara bilang money. We are the future. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya ada eksperimen kedua, yaitu penentuan kesadaran air menggunakan metode kompleksometri. Titrasi sampel air akan dicoba. Nah, sini saya akan menggunakan robot sebagai panduan. Nah, pertama kita cuci buretnya dengan air distilasi ini sebanyak 2 kali, kemudian dengan cairan ETA sebanyak 1 kali. Terus pakai gelas beker. Nah, kita buang, kita berikan lagi airnya, kita cuci lagi. Dibuang. Nah, terakhir menggunakan cairan ETA. Nah, di sini kita menggunakan gas funnel atau corong kaca ya. Nah, kemudian ditutup. Setelah itu kita buang. Kemudian buret tadi kita isi dengan cairan ETA menggunakan corong. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 25 ml sampel air ke conical flash ini atau labu ukur. Ini dia water sampelnya. Nah, setiap selesai memasukkan sesuatu menggunakan pipet, kita harus meletakkannya di tong sampah ini. Ya, istilahnya kita membuang cairan-cairan yang tersisa. Kemudian kita tambahkan 5 ml cairan penyangga amonia ke conical flash ini. Oh ya, belum dibuka. Nah, setelah dilakukan kita buang ini ujungnya, tutup botolnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 15 tetes dari cairan ini menggunakan pipet tetes. Nah, setelah kita menggunakan pipet tetes, ini kita harus membuangnya ke tong sampah dan diganti dengan pipet tetes yang baru.
agar tidak terjadi pencampuran antara larutan yang sebelumnya dan larutan yang akan diambil. Kemudian 5 tetes larutan EBT. Kemudian diaduk sampai berubah warna menjadi warna pink. Nah, jangan lupa pipetnya kita buang supaya stepnya berjalan. Kita tutup botolnya. Nah, sekarang waktunya untuk titrasi. Sembari cairan larutan ini turun, labu ini harus sambil digoyang-goyangkan hingga berubah warnanya. Morning, morning. Oh ya, kalau sudah kedip-kedip sini berarti sudah selesai. Nah, ini pembacaan kita yang pertama. Initial volume 0, kedua 46, 46, kemudian submit. Nah, selanjutnya titrasi kedua. Eksperimen ini kita lakukan sebanyak 3 kali, kemudian nanti akan kita ambil rata-rata volume itunya tadi, volume etannya. Nah, ini dia. Oke, second trial pertama, tambahkan cairan eta. Kemudian kita tambahkan 25 mili sampel air ke labu ini. Sama seperti tadi. Oh iya, lupa. Kita buang ke tong sampah. Kemudian cair larutan buffer. Oh, belum. Nah, kita tambahkan setetesan. Oh iya. Tadi sebanyak 37. Submit.
percobaan ketiga. Dua puluh 25 mili. Botol sampel. Ya, 5 mili. Buffer. Lima belas tetes. Ganti pipet baru. EBT. Titrasi. Oke, reading yang terakhir 34. Lalu kita isi rata-ratanya. Hasilnya 39. Titration of the plane. Oke, selanjutnya analisis yang terakhir yaitu penentuan konsentrasi klorida pada sampel air menggunakan metode Volhard.
Oke, ini dia. Pertama, kita cuci buret dengan air distilasi sebanyak 2 kali, kemudian dengan cairan 0,1 N KSCN dengan larutan 0,1 N KSCN 1 kali. Nah, dari semua ketiga eksperimen tadi, awalnya selalu pipet buret ini selalu kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian, oh ya, kalau memasukkan cairan dari botol kita memakai funnel. Kemudian kita isi buret dengan 0,1 N menggunakan funnel. Nah, tambahkan 10 ml sampel air ke labu conical ini menggunakan pipet graduate. Ya, setelah kita pakai, kita bersihkan dulu tutup botolnya. Setelah itu tambah 25 ml silver nitrat. Bersihkan. Biarkan dulu, nah sampai keluar white precipitate ini. Nah ini dia, putih-putih ini. Kemudian tambahkan 2 ml nitrobenzenol. Diaduk. Tambahkan 1 ml ferric amonium sulfat larutan sebagai indikator. Buang. Tutup botolnya, lalu kita lakukan titrasi. Ya, sambil diaduk sampai berubah warnanya. Wih, sudah sih. Nah, kita dapatkan 26 submit. Nah, kita ulang percobaannya. Kita sudah berada di percobaan kedua. Kemudian 10 ml sampel air. Bersihkan, buang.
sampelnya. Nitrobensin. Oh, ini 2. Kemudian 5. 1 mili amonium sulfat. Percobaan ketiga.
26. Rata-ratanya adalah 25, kenapa ya? 25,66. 26, nah ini kalau dari kalkulator hasilnya seperti ini. Namun entah mengapa di sini tidak bisa. Jadi kalaupun benar nanti kita submit. Nah, eksperimen akan keluar tulisan eksperimen complete. Nah, sekian. Nah, inilah ketiga analisis mineral pada makanan dari kelompok 5. Terima kasih.